Dan yang terakhir menjadi referensi bagi penelitian atau studi. Nah, dari yang selanjutnya yaitu jenis-jenis karya ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah ini ada banyak. Nah, yang pertama itu ada makalah. Makalah ini merupakan tulisan singkat yang membahas suatu permasalahan berdasarkan data atau kajian pustaka. Nah, yang kedua ada skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis mahasiswa untuk mengembangkan dana. Dan yang ketiga ada tesis. Tesis merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh gelar master. Dan yang keempat ada disertasi. Atau penelitian mendalam untuk memperoleh gelar doktor. Yang terakhir ada akademia, yaitu tulisan singkat yang biasanya diterbitkan di jurnal ilmiah. Nah, selanjutnya ada cara bagaimana mengawal untuk menyusun karya ilmiah. Yang pertama itu menentukan topik. Jadi langkah pertama yang harus ditentukan dalam membuat karya ilmiah yaitu menentukan topik. Topik ini merupakan tantangan yang sama yang akan digarap dalam karya tulis yang akan kita buat. Topik ini bisa berasal dari pengalaman pribadi maupun isu-isu hangat yang sedang menjadi pembicaraan baik di internasional maupun nasional. Dan yang kedua adalah menentukan tema. Dalam membuat topik, batasi topik terlalu luas dengan tema. Tema ini dapat diartikan sebagai pernyataan sentral atau pernyataan inti tentang topik yang akan ditulis. Tema juga merupakan penjabaran dari tujuan yang ingin dicapai melalui topik yang dipilih. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah menyusun kerangka tulisan. Karya ilmiah ini harus disusun secara rapi, teratur, dan sistematis. Susunan kerangka tulis disesuaikan dengan struktur umum artikel ilmiah, yaitu yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Dan yang keempat ada mengumpulkan materi tulisan. Berdasarkan kerangka tulis yang telah disusun, selanjutnya penulis dapat mengidentifikasi data atau teori yang relevan dengan topik. Lalu buatlah catatan dari semua sumber pustaka yang kalian pelajari. Sebaiknya catatan ini membuat informasi yang diperlukan untuk menyusun daftar pustaka, karena sumber pustaka yang dijadikan acuan akan dicantumkan pada daftar pustaka. Dan yang kelima ada menggunakan kerangka tulisan menjadi teks yang teratur, utuh dan jelas. Pengembangan tulisan harus memperhatikan kaidah kebahasaan. Gunakan kerangka tulisan untuk mengembangkan bagian karya tulis agar logis dan terstruktur. Perhatikan kata-kata, tanda baca, tanda hubung yang digunakan. Amati juga hubungan antar paragraf. Nah, yang materi yang pertama ini ada contoh format penulisan karya ilmiah. Yang pertama itu ada bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan tujuan penelitian. Yang kedua ada kajian teori. Kajian teori ini meliputi penjelasan teori atau konsep
Baiklah, bisa. Karya itu adalah tulisan yang dibuat berdasarkan penelitian, kajian, atau observasi yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, data, atau analisis yang bersifat faktual dan lain sebagainya. Nah, betul. Untuk angka-angkanya, teman kalian sudah bisa memahami angka-angka dalam membuat karya ilmiah? Sedikit paham ya.
pundak, kaki, telinga, mata, hidung. Nah, ya, boleh duduk. Karena waktu sudah menentukan hampir pukul 1 dan pelajaran kita hampir selesai, kita akhiri pertemuan pada siang hari ini. Sebelumnya kita lakukan adalah berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Untuk pembelajaran hari ini, silakan kelas. Untuk pembelajaran hari ini, mari kita berdoa masing-masing berdoa. Untuk sekian materi yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai observasi lisan dari Saudara Nia Agustin, yaitu tentang menulis karya ilmiah, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Saudara Nia dalam membuka pelajaran menarik perhatian siswa dengan memilih posisi di depan, di tengah, dan di belakang. Yang kedua, penggunaan media dan alat bantu mengajar. Saudara Nia menggunakan gambar sebagai media dalam membantu mengajar. Yang ketiga, pola interaksi bervariasi. Saudara Nia menggunakan interaksi antara guru siswa. Dan pada saat menimbulkan motivasi, Saudara Nia menggunakan kehangatan dan keantusiasan serta menimbulkan rasa ingin tahu. Nah, dalam memberikan acuan, Saudara Nia menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dan dalam pembuatan kaitan, Saudara Nia menjelaskan konsep dan pengertian sebelum bahan diperinci. Dan yang terakhir, dalam menutup pelajaran, Saudara Nia meninjau kembali, merangkum inti pelajaran, dan juga membuat ringkasan. Dan dalam mengevaluasi, Saudara Nia mengekspresikan pendapat siswa sendiri. Dan yang terakhir, refleksi akhir pelajaran, Saudara Nia membuat simpulan dan juga menutup pembelajaran. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.